cewek-cewek di era itu akan berlomba-lomba untuk meratakan dada mereka. By the way, dia melakukan ini tuh bisa sampai berdarah ya teman-teman, saking kencengnya tarikan itu. Pengantin yang paling diinginkan adalah pengantin yang memiliki kaki 3 inci. Hi guys, it's Rita and welcome back to Cerita. Kalau misalnya kalian belum nonton part 1 dari tren kecantikan teraneh zaman dulu, make sure untuk nonton part 1-nya karena ini adalah part 2-nya. Buat yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Dan buat yang udah subscribe, thank you so much ya udah dukung channel ini. Jangan lupa juga follow Instagram aku, please @rita.nurmaliza. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas tren-tren kecantikan yang aneh dan bahkan agak bahaya gitu ya. Jadi karena banyak yang minta aku bikin part 2-nya, aku udah research tadi pagi dan siap untuk menceritakan ke kalian semua. Kita langsung mulai aja ya videonya. Pada tahun 1980-an, Profesor Eugene Mack yang berbasis di New York menjual sebuah alat namanya chin reducer, atau apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Mungkin peredam dagu atau pengecil dagu yang dijual dengan harga $10, atau kalau misalnya dihitung dengan kurs sekarang itu harganya $250. Kebayang gak sih, itu berarti mahal banget ya waktu itu harganya. Nah, alat aneh ini memberikan semacam pijatan gitu kepada pemakainya dan diklaim dapat mengatasi kelenjar yang bengkak dan juga menghilangkan double chin, sehingga akan memberikan efek kontur yang bulat ya pada pipi dan juga akan memberikan efek pipi merah merona. Aku nggak tahu sih gimana caranya alat ini tuh bisa menjadikan pipi tuh jadi kayak memerah gitu, tapi ini iklannya seperti itu klaimnya. Dan juga di iklannya ini, alat ini tuh bisa juga untuk menghilangkan kerutan halus di wajah. Dan ternyata alat-alat kayak gini tuh banyak ya teman-teman. Ada alat korektor hidung, mesin lesung pipi, masker pencetak wajah, dan masih banyak banget lagi yang lainnya. Ya maklum aja sih, karena kan pastinya pada masa itu masyarakat ini pengetahuan medisnya masih sedikit ya. Kalau zaman sekarang kan kita udah canggih, jadi kalau misalnya mau koreksi muka, kita bisa pergi ke ahlinya, pergi ke dokter bedah plastik. Bisa koreksi bentuk hidung, bentuk tulang pipi, atau kalau misalnya kalian bosen dengan wajah kalian, kalian bisa setiap sebulan sekali operasi plastik di Korea kayak Mbak Lucita Luna gitu. Tapi by the way, kalau Lucita Luna kuat banget ya teman-teman, bisa melakukan beberapa tindakan bedah plastik dalam hanya 1 bulan loh. Atau kalau misalnya takut sama bedah plastik kayak gitu, ya zaman sekarang udah bisa juga tindakan yang namanya filler, terus juga botox, dan treatment-treatment kecantikan lainnya di klinik kecantikan pastinya. Ketika Marlene Dietrich syuting film tahun 1944 pas dia berumur 43 tahun, dia meminta makeup artisnya untuk memelintir helaian kecil rambutnya di bagian jepit rambut. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Aku contohin aja deh. Jadi mungkin kayak gini. Nah, kemudian helaian ini itu ditarik dengan kencang dan dipasang ke belakang kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi kan ada efek facelifting. Anjir, sakit banget. Nih kayak gini teman-teman, kelihatan kan ini perbedaannya. Ini pas aku tarik, ini pas enggak. Ya kan? Jadi kayak mana sih? Nah, kayak matanya tuh lebih naik gitu loh. Kalau nggak ditarik kan dia turun gitu kan. Duh, sakit ya ternyata. By the way, dia melakukan ini tuh bisa sampai berdarah ya teman-teman, saking kencengnya tarikan itu. Teknik ini kemudian dikenal dengan facelift Croydon, dan Dietrich adalah salah satunya yang menggunakan teknik ini. Kemudian dia mencoba untuk menggunakan selotip untuk menarik kulit wajahnya supaya terlihat lebih kencang. Dan untuk nyembunyiin selotip itu, dia akan akali dengan pakai wig atau penataan rambutnya kayak ditutupin lah gitu selotipnya supaya nggak terlalu kelihatan. Dan teman-teman, ketika dia berusia 50 tahunan, Dietrich
melakukan hal yang lebih ekstrim lagi nih daripada facelift tadi itu demi menolak tua. Jadi sang bintang ini akan menggunakan sebuah rantai emas yang kecil banget. Jadi misalnya ini rantai emasnya ya. Nah, jadi dia akan taruh di bawah dagu sini, kemudian dia akan tarik, disembunyiin ke telinga sampai sini teman-teman. Nah, kayak gitu. Sehingga teknik ini itu bisa bikin dia tampak jauh lebih muda. Tulang pipi Marlene Dietrich juga mendapatkan treatment yang ekstrim untuk tampil cantik. Karena dikatakan bahwa sang bintang mencabut kedua gerahamnya supaya tulang pipinya itu kelihatan menonjol. Duh, kayaknya zaman dulu mau cantik tersiksa banget ya teman-teman. Nah, hal inilah yang kemudian diikuti oleh Marilyn Monroe, Joan Crawford untuk menggunakan selotip agar kulit wajah tampak kencang. Tapi zaman sekarang juga aku lihat banyak kok makeup artis yang pakai model selotip ini untuk bikin wajah itu jadi kelihatan kencang gitu ya. Banyak banget. Aku nggak tahu deh namanya apa, tapi aku ngeliat di TikTok atau di YouTube tuh banyak tutorialnya. Nah guys, jadi tahun 1920-an itu cewek-cewek di era itu akan berlomba-lomba untuk meratakan dada mereka. Dan mereka kan ngelakuin apapun ya, kayak membalut dada mereka atau pakai kayak korset untuk menahan dada mereka supaya kelihatannya tuh rata. Selama era ini bisa dibilang kalau kecantikan yang ideal itu adalah memiliki tubuh yang ramping atau langsing, yang akhirnya membuat cewek-cewek di era ini itu jadi melakukan diet yang ekstrim. Media massa juga berperan penting ya dalam menciptakan standarisasi kecantikan di Amerika Utara dan Eropa Selatan. Film dan majalah serta bintang-bintang Hollywood ikut menyajikan bentuk-bentuk badan yang kurus, sehingga pada masa inilah bisa dibilang ada iklan penurunan berat badan untuk pertama kalinya. Nilon stocking yang diperkenalkan pertama kali oleh perusahaan DuPont pada pameran dunia New York tahun 1939 mulai dijual pada tanggal 15 Mei 1940. Stocking nilon ini jadi sukses besar dan bahkan perusahaan DuPont ini berhasil menjual 64 juta pasang nilon dalam tahun pertamanya. Tetapi ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, nilon dikomandoi oleh Dewan Produksi Perang pada 11 Februari 1942 untuk diubah menjadi parasut dan barang penting lainnya untuk kebutuhan perang. Dan hal ini berdampak sangat buruk ya teman-teman bagi cewek-cewek di sana, karena akan terjadi kerusuhan nilon sepanjang perang. Karena udah nggak ada stok nilon, wanita pada zaman itu sampai harus membuat stocking sendiri. Mereka akan mewarnai kaki mereka atau membeli liquid stocking. Itu tuh kayak semacam makeup gitu untuk diaplikasikan ke kaki mereka. Jadi bisa dibilang pada masa ini tuh keindahan kaki tuh sangat-sangat diagung-agungkan ya teman-teman. Makanya cewek-cewek di sana itu harus banget gitu pakai stocking nilon. Nah, ketika Perang Dunia Kedua berakhir, mulai deh tuh ada iklan nilon untuk Christmas, nilon untuk tahun baru. Cewek-cewek pada seneng nih, udah excited banget. Tapi perusahaan DuPont membutuhkan waktu untuk memenuhi permintaan wanita yang udah lama banget menanti nilon dijual lagi. Dan ketika ribuan pasang nilon mulai memasuki pasar pada tahun 1946, permintaan tersebut menyebabkan kerusuhan. Lah, kok bisa rusuh? Ya gimana nggak rusuh teman-teman? Ada 40.000 wanita yang ngantri untuk beli stocking nilon, sedangkan stok nilon yang dijual itu cuma sekitar 13.000 pasang doang. Ya akhirnya nih cewek-cewek rusuh. Ada yang sampai jambak-jambakan, sambil tendang-tendang, dan bahkan store-nya itu kacanya sampai pecah saking mereka rusuhnya pengen beli stocking nilon. Gila ya teman-teman, bisa sampai segitunya loh demi sepasang stocking nilon. Aku aja baru tahu loh tentang kerusuhan nilon ini. Nah, fenomena ini itu dikenal sebagai teratai emas. Gak diketahui secara pasti ya kapan tradisi ini mulai muncul, tapi diperkirakan mulainya itu pada abad ke-13 dan bertahan sampai pada abad ke-20. Dikatakan bahwa pengantin yang paling diinginkan adalah pengantin yang memiliki kaki
3 inci. Hal inilah yang kemudian membuat gadis-gadis dari mereka itu usianya masih muda mulai membalutkan kaki mereka. Karena hal itu, tulang kaki mereka tidak bertumbuh dengan baik. Tumitnya jadi bengkok ke dalam dan jari-jari kakinya itu tumbuh ke bawah. Pokoknya di masa ini, kaki yang ideal adalah kaki yang menyerupai sepatu bertumit. Pokoknya kayak ini teman-teman yang kalian lihat sekarang. Dan meskipun praktik ini tuh udah dilarang ya di Tiongkok pada tahun 1912, tapi dikabarkan masih ada beberapa keluarga yang tetap mempertahankan tradisi ini diam-diam. Nah, teman-teman, itu dia part 2 dari tren kecantikan yang viral banget pada zaman dulu. Menurut kalian tren kecantikan mana yang paling aneh? Coba komen di bawah. Kalau menurut aku yang paling aneh itu adalah yang kerusuhan nilon tadi gitu. Kok bisa sampai jambak-jambakan gitu demi dapet sepasang stocking nilon? Kalau yang tradisi kaki kecil di Cina itu nggak aneh sih menurut aku, tapi ya ekstrim banget gitu ya. Ya, pokoknya seperti itulah tren-tren kecantikan yang cukup absurd ya. Dan kita bersyukur banget gitu karena zaman sekarang ini kecantikan itu sudah universal. Mau lu gendut, mau lu kurus, bentuk badan kayak apapun, semua tuh udah diterima di mata publik. Kalau zaman dulu kan pasti beda ya, mereka tuh idealis gitu. Kalau misalnya mereka sukanya sama bentuk badan yang langsing, ya semua harus langsing gitu. Kalau enggak, mereka pasti kayak dikucilkan, kayak gitu-gitu. Ya, kita doain aja semoga nggak ada lagi tren-tren kecantikan yang ekstrim-ekstrim kayak gini. Oh ya, sekalian aku juga pengen ngingetin, jangan lupa untuk saling menghargai perbedaan. Perbedaan di sini maksud aku ya perbedaan orang itu kan ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang putih, ada yang gelap kulitnya. Karena perbedaan itulah yang bikin dunia ini tuh jadi indah. Kalau misalnya orangnya sama semuanya, standar kecantikannya tuh cuman satu, misalnya putih, tinggi, dan langsing, dan orangnya tuh pada kayak gitu semua, ya boring dong. Oke guys, I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga menemani waktu kalian. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, boleh banget dikoreksi. Atau kalian punya informasi tambahan, boleh banget juga di komen aja di bawah. Kalau kalian suka video ini, make sure untuk like, comment, share, and subscribe. Dan juga aktifkan notifikasinya. Dan follow aku di Instagram @rita.nurmaliza. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys. Sorry. Sekarang ada nilon untuk jadi kalau misalnya mau koreksi